Oh, pantesan aku ya. Oke. Jadi Bang, di Kristen itu nggak ada nggak ada yang merubah Alkitab. Justru yang suka merubah dan memalsukan Alkitab itu ya orang Islam. Oke. Iya. Orang Islam terutama Muhammad itu memalsukan ajaran Tuhan yang benar. Contohnya gini, di dalam surah Al-Imran ayat 45 jelas-jelas bahwa Allah itu seorang pengabar Injil. Ya kan? Allah menyampaikan bahwa Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Nah, datanglah Muhammad merubah semua itu dan malah Muhammad bilang apa? Dia yang diperlukan, Allah nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa bantuan Muhammad. Itu ada di hadis qudsi. Allah berkata, jika bukan karena engkau Muhammad, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jika bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Kok bisa Allah bergantung sama Muhammad? Di ayat berapa tadi? Oke, satu-satu kita bahas ya. Di Al-Imran ayat 45, jelas bahwa Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Sekarang saya tanya sama Abang. Selain dari Isa, siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Ya Nabi Muhammad. Pak, di mana ayat Al-Quran Muhammad terkemuka di dunia dan akhirat? P. Bang? Woi, Bang? Woi, Bang? Pingsan, Bang? Bang? Oh, kirain pingsan. Di mana ayat Al-Quran Muhammad terkemuka di dunia dan akhirat? Bang? Bang? Di mana ya? Bentar. Ya, silakan Bang, dicari ya. Pokoknya Muhammad wajihan fi dunia wal akhirat ya Bang di ayat Al-Quran. Coba. Udah ketemu Bang? Datang nanya aneh. Oh iya ya. Kalau udah bilang cikok ya Bang ya. Nggak nemu-nemu dia. Biar Bang, biar aja dia usaha. Semangat Bang. Allah tidak bersertamu. Malik. Iya. Dulu dari backgroundnya dari Muslim juga ya? Oh, alhamdulillah Bang. Dari sperma Bapak udah Kristen kok. Dari sperma Bapak udah Kristen, alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Cuman mungkin dari dalam kandungan pun udah diajarin Quran kali ya. Iya. Saya waktu lahir tuh telinga kanan diazanin, telinga kiri disetelin lagu rohani Bang. Ah itu dia, stereo dia. Aduh, kacau. Iya kan bagus itu. Justru Malik lebih paham dari dia yang Muslim ya kan. Kan aneh ya kan. Iya, saya mau ngajarin dia kalau di dalam Al-Quran satu-satunya yang terkemuka di dunia dan akhirat itu hanya Isa, bukan Allah, bukan Muhammad gitu. Ini HP lu kalau kelamaan bisa kepental itu. HP lu nyontaknya udah selesai belum? Bang, nyarinya udah belum Bang? Iya, nanti bisa kepental itu kalau jedanya kelamaan. Bang? Bang? Tidur ya. Udah Bang, kalau nggak ketemu nggak apa-apa Bang, kita nggak maksa kok. Bang? Udah Bang, nggak usah terlalu ini Bang, nggak usah terlalu dipaksa Bang. Capek nanti abangnya, kasihan. Bang? Semangat Bang. Allah Guys, tidak bersamamu. Langsung mau kerja nih, Bang Kopat, Sisa Audrey, Eka, Malik. Bang Elo, thank you Bang Elo, shalom. Thank you ya, pamit ya. Thank Salam kerja. Iya. Yuk. GBU Bang. Kan yang gue butuh uang kan. Malik. Iya Bang. Gini Lik, aku pengen belajar juga sih soal teologi ini, kalau nggak begitu inilah.
Wah, Saya cuman bundanya ada nih, buah hayat. saya cuman modal semangat beriman aja, itu harga mati ya kan. Cuman gini loh, Itulah yang perlu diutamakan dalam Kristen. Barang iya. siapa yang tidak melihat namun percaya, terberkatilah ia. Jadi lucu ya, coba ya tanggapan kalian gimana gitu loh. Saya pernah dengar di roomnya sebelah itu, mereka protes itu kata-kata Alkitab yang di kita ini, mereka protes gitu. Karena menurut mereka itu Alkitab itu istilahnya diambil dari Quran mereka gitu. Lucu ya. Padahal istilah Alkitab itu kan udah dipakai jauh sebelum Islam ya kan? Benar nggak? Sebentar Pak. Khalifah Malik. Iya. Ini PC The King nongkrong dari kapan ini? Kok tiba-tiba koinnya udah 71.000? Kaya Coba raya tanya dia. ke Audrey. Itulah yang namanya blessing. Blessing in Jadi- disguise. Iya, jadi dia yang jaga lilin, kita yang ngepet, dia yang dapat koin ya. Enggak loh Bu, dari pagi dia baru aja kok ya off sebentar. Soalnya dari sore kemarin loh. Suara Jadi dari sutilnya pagi dia renyah banget tuh. 24 Enggak jam. ngilang-ngilang loh. Enggak parkun dia, cuma baru ini aja, baru Halo. berapa jam nih. Boleh iklan tak? Iklan apa? Bang Draken isi Iklan Kristen atau Islam? lagu. Ya, Oh enggak boleh, enggak Kristen boleh. atau Islam, Bang? Kristen bang. Enggak, takutnya kena Nggak ada copyright harusnya, Bang. ntar Bang, enggak tahu lagunya kayak apa. Datang-datang pinjam duit. Jangan dulu Bang. Iya. Aku turun lah bang. Ya. Iya, oke Bang. Oke. Pak Baik. mau iklan apa? Iklan bidadari. Iklan lagu. Lagu apa? Boleh ya? Kok jangan menyaingi laguku ya. Bulan Madu bersama Babu. Awas. Ini. Best nih. Lagu PCD. Si mama kawin sama bocil di usia Seru 6 lagu nih. tahun. Aku kemarin send ke band lah. Jauhi pada saat umur 9 tahun. Mama cabul, mama pedofil, mama semuanya. Semua karena mama. Welcome to the party now. Mama cabul. Okay. Put your hands up in the air now. Mama cabul. Imamat turun ayat yang menggauli semua wanita, yang penting senang. Turun sana, turun ayat, mama cabut, mama sang pedofil. Oke, habis ini udah matiin aja deh ini, takutnya lupa nih. Oke. Shalom. Iya, Oke, udah. bye. Thank Iya, you. thank you nih, bagus, tapi nanti langsung aja send ke PC The King. Iya. Bang. Thank you. Shalom. Itu Bang, kirim itunya, VP-nya ke Iya. PC The King. Oke. Iya, bagus sih. Cantik lagu nih. Oke. Bye. Iya. Oke. Nggak apa-apa di sini aja. Iya, Bu Sofi, ada yang mau disampaikan ayat-ayat? So, aku mau menyampaikan ayat-ayat persusuan.
Silakan Bu. Ayat-ayat persusuan itu tertulis memang ya, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Dan itu ada sebenarnya di bawah bantalku ya. Cuman lagi aku cari, hilang ayatnya. Gitu. Gimana itu ceritanya Audrey? Kenapa ayat persusuan ini bisa hilang ya? Padahal ada di bawah bantalku loh tadi. Baru ku tinggal sebentar sudah hilang ayatnya. Malik. Iya, itu akibat nggak dikubur 3 hari, akhirnya rayap masuk, Bu. Kambing masuk. Tadi memang ada kecoa masuk. Mungkin kecoa ini yang memakan ayat-ayat persusuan di bawah bantalku. Dari sekian banyak properti yang di rumah tangga itu, kenapa kambing makan ayat gitu? Aku mau nanya dong Tapi teman-teman Ibu, Shalom. Ibu, bentar, Bu Sofi. Tapi aku nonton Sunnah Nabi itu, Bu. Kalau nggak salah ada sebabnya tuh kenapa yang menghilangkan juga diduga bla 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 gitu loh, Bu. Si Anu gitu loh. Untuk menghindari itu. Nonton Sunnah Nabi nggak, teman-teman? Videonya. Kamu kalau VT-nya. ngomong tuh yang jelas, bla bla bla, si Anu. Aduh, ngomong gak jelas. Si Anu itu si A, Bu, si A. Jangan sebut nama, nanti nggak ada muslimnya kan. Si A itu, Berarti Bu, katanya kerjanya si bocil ya? iya, kayaknya gitu menurut Sunnah Nabi ya. Nonton aja deh di YouTube. Bro Jun, Emang ngapain selamat si siang. bocil ngilangin ayat Shalom. itu? Itu nanti dibaca penjelasannya. Enggak, si bocil itu pernah dituduh berzina sama Aswan. Iya, betul. Terus si Nabi menurunkan ayat untuk membela si bocil bahwa persinahan itu harus ada 4 saksi. Ngerti lu? Saksi menyaksikan, Bo. Menyaksikan keluar masuknya si Pi itu. Aduh. Seperti bolpen masuk ke lubangnya gitu, coy. Gua kira bocil zaman sekarang ya, bocil zaman Arab dulu udah ngeri-ngeri ya. Ngeri coy bocil. Iya, betul. Ternyata Aisyah sudah dewasa sebelum waktunya ya, Bu. Iya, akibat fatwa 41409 tuh, umur 6 tahun udah digesek-gesek. Oh gitu, Bu Sofi. Jadi harus ditontonin ya baru itu sah ya. Iya nih si Sunnah Nabi kok belum kontak gue ya, padahal gue suruh kontak gue. Ayo Sunnah Nabi masuk. Ayo kita live bareng ceritakan mengenai ayat persusuan yang hilang. Dimakan rayap. Hai. Kok bisa? Nabi langsung meledak loh. Begitu mau di apa sih Bu istilahnya, langsung meledak loh penontonnya. Wih. Malah meledak. Tapi YouTube-nya nggak bisa dibuka, Kak. Kayaknya udah di-blok deh. Aku masih dapat loh kemarin ini. Nggak tahu kebetulan kali ya. Nggak tahu juga. Mungkin kebetulan ada yang itu kali, ada yang save gitu. Buru-buru harus gitu. pakai VPN. Oh, pakai VPN bisa ya? Bu Sofi, saya mau tanya, kalau ayat itu apa yang Allah SWT sholat gitu berdoa itu apa ya suratnya ya? Bang Malik, nanti aku yang naikin aja ya. Jadi nggak double-double nih kepencetnya. Al-Azab 56. Bang Malik. Siap, Kak Audrey, siap. Iya, Sesuai. supaya double-double nanti ngangkatnya. Wes dirimu aja ya. Kalau aku lagi lagi AFK, aku kasih tahu abang ya. Oke. Surah apa Bang? Ada yang tahu nggak? Ya, 3356. Al-Azab. Al-Ahzab. Tapi Allah selain berdoa untuk nabinya juga Allah berdoa untuk orang-orang mukmin. Oh, Al-Azab yang rajin taat berdoa dan taat sholat loh. Taat ngaji. Sholat sama ngaji sih Allah nggak pernah ketinggalan. Iya, sholat, ngaji, berdoa gitu ya. Maksudnya sama Tuhannya. Saya mau kasih ke adik saya kan masih RT 6 tuh. Dia nggak percaya saya bilang begitu. Jadi saya pengen tahu biar saya unjukin gitu.
Al-Azab Ya kasih tahu surat. tuh Bang Malik data Ada juga itunya ya, ada video ayatnya. juga di saya Al-Hayat Ya, itu Islamologi, alasan. Allah berdoa, itu ada semua data-datanya lengkap. Oh, di itu di YouTube-nya Ibu Sofi ya? Nanti deh besok aku mulai upload lagi ya Al-Hayat. Kan channelku yang lama kan terungkat. Nah, Bang Malik, ini ada Asyidik yang mau turun siapa ya? Bang Bortok atau siapa nih? Timernya ada nggak? Jangan, Ibu biarin aja. Ibu biarin Saya aja. aja nggak apa-apa. Gua live-kan aja, gua aja turun, nggak apa-apa. Lu ngomong aja, ini kan udah ada Malik, udah ada yang lain. Saya Oh, juga ya nggak udah. apa-apa, host. Enggak Bentar, satu, Bu, aku cuma mau nanya satu. sama Ibu Yang juga. jadi timer. Dah, Bu Sofi. Bu Sofi malah turun. Aku mau nanya. Iya. Aku mau nanya malah soal pengen- surah Al-Balad ini. Tunggu dulu. Bentar. Takut Sofiatul Selamat sama aku siang, ya, Mas. kabur dia. Enggak lah. Aduh. Sofiatul nggak takut sama abang. Ini abang Dengar mau nama ngomong apa saya nih? semua takut ya. Gile. Aduh, nggak ada apa-apanya, Aduh, Bang. psikotes, Airben, aduh. Bang, kalau nggak Kalian. kondusif aku turunin ya. Kalau nggak kondusif nih aku disclaimer dulu nih. Nggak kondusif aku langsung kick. Saya mau diskusi sama Sofiatul, guru kalian, kok kabur dia? Oh, sama gua. Kenapa dia ada kabur? ada Naikin dong dia. Malik, Turunin aja yang ada nggak punya ilmu ini, Ada kayak Bro Khalifa Jun. ini. Sama muridnya dulu. Sofiatul aja saya mau diskusi sama dia. Gitu loh. Aduh, Yang Bu guru Sofiatul kalian. mau naik nggak, Bu? Turunin lu. Nah, Berisik turun dulu emang. nanti di request lagi, Kak. Iya. Soundcardnya jangan Si dikasih Sof- soundcardnya. Itu mau soundcardnya nanya dong gede dari tadi. banget loh. Dari tadi loh, gue mau nanya. Dari pagi. Nanya apa? Iya. Bu, Surah Al-Balad. Nih, gue bacain ya dari 1, 2, 3 ya. Aku bersumpah demi negeri ini, Mekah, sedangkan engkau, Nabi Muhammad, bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Aku juga bersumpah demi bapak dan anaknya. Nah, ini kan Allah bersumpah demi bapak dan anaknya baginda ya kan? Ayo. oh, nanti aja Bang, sebaiknya ditanyain sama Muslim sih Bang. Itu sebaiknya. Enggak, pertanyaannya gini loh. Iya, pertanyaannya itu Lik, lo deh yang jawab deh, Lik. Kenapa itu, Lik? Allah bersumpah demi bapak dan anaknya baginda ini, terus kenapa anaknya pada nggak ada yang selamat? Di ayat mana, Bang? Al-Balad, surah 90, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Tadi itu gue tanyain, makanya gue bilang up dong sebentar, dari pagi loh. Loh, tapi kan tadi pagi Bu Sofiatul nggak ada. Ibu Sofiatul baru naik gitu. Iya, yang tadi pagi. Oh. Makanya gue udah request. Soalnya malah Kristen yang lain. Enggak, tadi pagi tuh memang lagi diutamain Ucilin Bang. Tapi ternyata Ucilinnya nggak naik-naik. Betul. Iya, emang nggak ada. Akhirnya ya udahlah, gue nanti mungkin aneh. Ini kesempatannya gue greget gitu. Apaan sih ini maksudnya? Kan gue kan orangnya suka baca nih. Lah kok begini ayatnya gitu. Itu gimana, Lik? Ya, itulah kebotolan Al-Quran. Dan itu bukti bahwa Allah bukan Tuhan. Karena lagi-lagi yang dimuliakan itu adalah Isa. Isa wajihan di dunia wal akhirat, Allah gagal. Gitu. Ayo, ada yang bisa pakai timer nggak ya? Yang bisa naik dong, Ada yang nanti bisa diganti pakai aja nih. Yang bisa siapa? Gimana ya Bu Sion caranya bisa sih? nggak? Putri Sion bisa nggak? Gimana Bortok sih bisa? caranya? Gue pengen, cuman Yaudah, aku aja turun ya. Tadi kan aku mau nanya soalnya. Oh iya, enggak. Ini yang Bang Malik bisa nggak pakai timer? Enggak ya? Soalnya nggak ada yang bisa sih Bu. Aku bisa dialog. Oh, maksudnya mau pakai timer? Iya, bisa. Kak Putri Ya bisa nggak, bantu, soalnya mau naikin si tunjukin ini. timer. Tapi Bang Malik kalau pakai timer kayaknya ini ribut nggak sih si Sidik ini? Nggak apa-apa, kan nanti gantian waktuku juga. Iya sih, cuma ya hati-hati Soalnya aja. kalau pakai timer yang lain kena mute semua. Oh, bukan timer yang gitu. Makanya yang Maksudnya nunjukin timer doang. Oh, timer pakai HP gitu ya? Iya boleh kalau ada 2 HP. Yang penting bisa nampilin 2 timernya. Oh, HP saya satu nggak kebawa. Saya cuma pegang satu. Yang di bawah yang bisa ketik 1 dong. Nanti aku angkat. Iya, nanti aku turun gitu. Gak apa-apa. Aku nyimak di bawah aja. Silakan. Enggak, Bang Jun nggak apa-apa di atas sih yang ini buat narasumber juga. Bisa nih. Ya, Anis bisa nih 1 ya, aku naikin ya. Aku naikin ya, Bang. Naikin dulu. Tapi Sigitnya masih ada nggak tuh Sidiknya? Saya turunin aja host, nggak apa-apa.
Udah nggak Ya, apa-apa. si Bro Jun cabut. Ya, Bang, aku nggak bisa naikin nih I Love Jesus. Abang naikin deh, Bang Malik. Nggak bisa, dia nggak private, harus request. Request Bang, pakai timer. Request dong, Bang. I Love Jesus. Request. Suaraku kecil nggak Bang? Suaraku kecil nggak Kak Audrey? Bagus sih gede. Cuman kalau gede kamu tadi kalau Bagus sama suara. si itu sih. Iya, Sama si makanya siapa? pakai timer. Sidik. Iya, pakai timer. Seru nih, nggak apa-apa. Tunggu ya, Kalau Bang ini Sidik bisa- ya. Ini lagi nunggu satu timer. Bang Sidik diam dulu. Nggak boleh ngomong. Belum waktunya. Lagi nunggu yang bisa Yang pasang pakai timer. silakan ketik 1. Request dong, Bang I Love Jesus. Oh, 9 Tapi bisa ya, suaranya Sidik 9. ini keras banget tadi. Ya silakan yang bisa pakai timer. Ayo langsung gas aja lah. Biar cepat kita gebukin dia. Ini nggak ada yang bisa ini Iya. gimana nih? Udah biar Gurumu aja kabur, cuman kamu aja nih. Pergudok. Ya makanya gue muridnya gebukin lu. Gurumu aja takut tadi. Kiamat, Jangankan Sukatul. Allah, Muhammad, Apalagi ketemu kamu. gua, gua ajak Mungkin salim. kiamat tuh Gua datanya suruh salim lengkap dia. loh. Loh, lengkap PDF. Bang Sidik yang nggak lengkap itu datanya. Ini Melinda lengkapnya PDF. bisa pakai timer nggak? Loh, Kalau nggak saya bisa, lengkap. nggak Yesus masuk neraka aja saya lengkap datanya. Gimana? kamu Mau tahu? dulu nih Suaranya boleh. dulu, Tunggu Melinda. Turun dulu Asidik. Naik Iya, lagi berisik. request Sidik, ayo. Kak Merinda bisa pakai timer Kak? Bisa Bisa, nunjukin bisa, timer Bang. Kak Merinda? Oh yes, Bang. terima Oh, yaudah, kasih naikin, banyak Bang. Kak Merinda yang cantiknya Masya Allah. Ini pasti murtadin Islam dari Islam masuk Kristen. Gedein dikit lagi suaranya Menit aja Malik. ya. Kenapa? Malik gedein lagi dikit suaranya. Ya memang dia pakai sound card. Aku kan cuman ini HP. Nggak apa-apa kan pakai timer. Jadi dia nggak bisa nyala Iya, omonganku. Sidik aku naikin ya. Bentar, di setting dulu Kak waktunya 2 menit. Kak Merinda 2 menit 2 menit. Ya. Iya. Udah biar dia dulu yang mulai. Ini temanya apa coba? Temanya apa? 2 menit ya. Temanya apa? Temanya Ketuhanan ya atau apa ini? Apapun tema lu gue ikutin. Enggak. Ini ya, oke. Saya mulai ya. Oke, saya mulai ya. Enak lu sama gua. Oke. Bentar, tunggu timernya. Iya. 2 menit Kak Bang. Merinda. Tunggu. Tenang aja, Dua jangan menit, usah Kak kenceng-kenceng. Tenang. Takut di sini. Diulang dulu Kak, diulang dulu. Iya, benar. Baru dia ngomong baru. Nah, Ya, ayo Sidik buruan. Itu udah. Oke. Kak, tunggu Oke. Sidik ngomong dulu Kak. Tunggu Sidik ngomong. Iya, dulu. bentar, saya dong. Ulang dulu Kak waktunya Kak. Oke. Kita pasti akan melebar ya, tapi tema yang pertama tentang ketuhanan ya. Nah, di dalam Islam, sebentar dulu, pastikan akan melebar. Ini waktu saya, jangan kamu potong, oke? Nah, di dalam Islam, nama pencipta langit dan bumi adalah Allah. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam Quran surat At-Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni wa qimi salati li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terus di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, ya. Terus di dalam Quran surat An-Nas, Tuhannya para manusia adalah Allah. Proper name-nya namanya Allah. Nah, sekarang di dalam Kristen saya tanya, Tuhan pencipta langit dan bumi ini siapa kalian? Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Ingat baik-baik ya, Roh Kudus. Yohanes 4:24 Tuhan itu roh, beda lagi. Oke. Di dalam Ulangan 6 nomor 4, Tuhan gunung batu yang kekal. Ibrani 12:29 Tuhan kalian itu api. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Yang bertanduk itu di dalam Wahyu 12 nomor 3 adalah naga. Naga itu di dalam Wahyu 12 nomor 9 adalah iblis. Nah, berarti Tuhan kalian ini siapa? Iblis bisa dikatakan di situ. Karena apa? Di dalam Ibrani 2 nomor 14, yang membunuh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah iblis. Silakan kalian buka, saya bawa data. Ya. Kamu Khalifah Malik jawab, ya. Kalau di dalam Islam sudah jelas ya tentang ketuhanan, oke? Nah, makanya saya tanya kepada Anda, siapa nama Tuhanmu? Siapa? Itu saya sudah sebutkan tadi banyak kali ya. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Yesaya 26 nomor 4, Tuhan itu gunung batu yang kekal.
Oke ya, Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api. Yohanes 4:24 Tuhanmu itu roh. Dan ketritunggulan yang didoktrinkan oleh bapak-bapak pendeta, Tuhan itu adalah Roh Kudus juga. Jadi antara Roh Kudus dan roh itu beda. Kalau kamu mengatakan bahwasannya Tuhan, lanjut, habis waktu saya. Hai. Mute. Nah, baik. Ayo 2 menit saya ya. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum jemaah-jemaah yang diridhoi oleh Allah sekalian, diridhoi oleh Tuhannya Allah, yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Hari ini kembali dengan tema yang basi, kita akan mengulas kembali isi kebotolan kepalanya si asidik, marbot yang tidak tahu malu. Dari tema ketuhanan kemarin sudah gagal bahwa Allah ini bukan Tuhan. Pertama, tauhid adalah ajaran terkutuk. Di mana di dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, iblis menolak. Kenapa? Karena iblis itu penegak ajaran tauhid. Nah, ketika Islam mengikuti ajaran iblis, maka Islam adalah pengikut ajaran tauhid yang berkedok iblis. Nah, itu satu. 2, ketuhanan Islam sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin Allah yang katanya lam yalid walam yulat, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dikatakan tidak berkelamin. Sedangkan jelas di dalam Al-An'am ayat 101, bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sedangkan Allah tidak punya istri. Di sini Allah berkelamin laki-laki. Semakin dikuatkan oleh Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid walam yulat. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah tidak punya rahim, tapi punya burung dan berbiji 2. 1 itu ya. 2, kemudian tauhid yang katanya Allah cuma sebiji atau sebatang. Apa perbedaannya dengan burungnya Bang Kiamat yang juga cuma sebiji atau sebatang? Apa perbedaannya? Enggak ada. Karena apa? Karena tauhid itu adalah ajaran yang salah, mengenal Tuhan yang salah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Imran ayat 45 bahwa Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Cuma Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat. Datanglah Muhammad Tuhannya yang Islam itu yang ternyata seorang pelaku penjahat kelamin menyelewengkan ajaran Allah dan mengganti dengan menyembah Muhammad. Makanya di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, niscaya Muhammad sudah jadi bangkai permanen. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa penciptaan manusia salah dan gagal menurut Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya, kecacatan-kecacatan Al-Quran dan juga ketuhanan Islam. Bagaimana Islam adalah ajaran yang keliru dan Islam ternyata mengikuti tauhid. Tauhid itu adalah ajaran iblis, di mana yang semestinya disembah adalah Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Saya tantang asidik dari sekarang ngepel masjid sampai nanti lebaran monyet, tunjukkan ayat Al-Quran Allah terkemuka di dunia. Habis. Oke ya. Jadi dari tadi dia, waktu saya, jalankan waktu saya. Dari tadi dia nggak menjawab, hanya bisa menghujat sementara nggak punya data, oke? Nah, kamu mengatakan di dalam Al-Quran jelas, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi itu beranak? Nggak mungkin. Pencipta langit dan bumi sementara di dalam Al-Quran menjelaskan apa? Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Nah, sekarang kalau kamu menarasikan itu, kamu buka 1 Yohanes 5 nomor 1, 1 Yohanes 3 nomor 9. Allah Bapa situ melahirkan, berarti Allah Bapa bunting. Di mana? Berarti kalau yang bunting itu perempuan. Oke, 1 Yohanes. Saya baca data 1 Yohanes 5 nomor 1, 1 Yohanes 3 nomor 9. Benih Allah Bapa. Nah, sekarang saya tanya, kamu dari tadi nggak menjawab siapa nama Tuhanmu? Pertanyaan pertama nggak dijawab. Nah, pertanyaan kedua, siapa nama istri Allah Bapa? Karena Allah Bapa siapa suami Allah Bapa? Karena Allah Bapa di sini bunting. Oke, 1 Yohanes 5 nomor 1. Itu jelas. Bapak itu melahirkan, berarti kapan? Di mana kamu tunjukkan Bapak itu bunting? Oke, 1 Yohanes 3 nomor 9. Di situ juga 1 Yohanes 3 nomor 9, 1 Yohanes 5 nomor 1, Bapak ini perempuan. 1 Yohanes 3 nomor 9, Bapak ini punya sperma. Nah, di dalam Yesaya 7:20, Tuhan ini meminjam pisau cukur. Berarti mencukur bulu paha, bulu janggut. Berarti Tuhan ini laki-laki atau perempuan? Makanya kalian ini ajaran sekte Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Apa? Karena penulisan kalian ini 1 Yohanes 5 ingat baik-baik ya. 1 Yohanes 5 nomor 1 ya. 1 Yohanes 5 nomor 1 Tuhan itu melahirkan. 1 Yohanes 3 nomor 9 beda lagi. Tuhan itu Allah Bapa itu punya benih. Ini Allah Bapa laki-laki atau perempuan. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu laki-laki. Di mana tunjukkan? Nggak ada. Jaga slow ya teman.
teman-teman. Aduh, nangis. Nangis kalian di sini. Gua bikin nangis. Waktu gua mute atau gue turunin? Mute apa gue turunin? Mute, ayo Bang. Nah, An-Najm ayat 19 sampai 21. Maka apakah patut bagimu menyebut bahwa Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata adalah anak-anak perempuan Allah? Allah punya anak, Allah punya istri, gancet sama bininya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah itu Tuhan pagan Quraisy yang rumahnya di Mekah, yang rumahnya di Ka'bah, rumah tangganya dirusak sama Muhammad dan kemudian Muhammad menfitnah Allah jadi Tuhan jomblo. Al-An'am ayat 101. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Lah kok Tuhan berkelamin laki-laki? Lah kok Allah butuh bini supaya bisa memasukkan kelaminnya ke bininya sampai bisa punya anak? Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki. Allah nggak punya rahim. Punyanya Allah itu burung dan berbiji dua. Sekarang saya tanya sama Islam kadrun-kadrun yang katanya bertuhankan tauhid sebiji ini. Waktu saya. Yang ada bedanya Allah sama burungnya Bang Kiamat. Ya, di mana ayat Al-Quran Allah pakai baju? Satu. Kedua, di mana ayat Al-Quran Allah disunat? Nah, karena Allah berkelamin. Kalau Allah nggak pakai baju dan Allah nggak disunat, artinya kemaluan Allah itu menggantung indah di atas arsy dengan keadaan telanjang. Nah, itulah hasil konsep ketuhanan tauhid yang dirumuskan dan mengikuti ajaran iblis. Begitu Asidik ya. Jangan mencuri akidah orang sebagaimana Muhammad mencuri harta gonimah dan di mana Allah ngutang duit dalam Al-Hadid ayat 11 ya. Allah minjem duit ke orang Islam, lu mau menuduh Tuhan Israel meminjam pisau cukur walaupun itu hanya metaforis. Tuhan lu jelas-jelas ngutang duit. Manzalazi yuqridullah qardon hasanai. Barang siapa yang memberikan pinjaman uang kepada Allah, ini saya Allah ganti minggu depan pas gajian. Tuhan lu ngutang. Naik lagi lu. Oke, waktu saya ya, waktu saya. Jadi gini, dari tadi dia nggak bisa menjawab nama Tuhanmu itu siapa, ya? Saya sudah jelaskan nama Tuhanmu itu siapa. Kalau ajaran para nabi-nabi, dengarkan baik-baik ya. Sebentar, waktu saya. Kenapa bocil? Ajaran para nabi-nabi, dengarkan. Ajaran Musa ulangan 6 nomor 4. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ajaran Yesus, dengarkan. Markus 12:29. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Di dalam Nabi Muhammad mengajarkan Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Nah, sekarang kamu sebutkan siapa nama Tuhanmu. Yang saya tanya dari tadi kamu nggak bisa menjawab. Nah, kamu mengatakan tadi kalimat metafora. Dengarkan Yesaya 7:20. Tuhan pinjam pisau cukur mencukur bulu paha. Bukan soal pinjam ini juga. Di sini Tuhan meminjam pisau cukur mencukur bulu paha, mencukur janggut. Ini Tuhan apa ini? Nah, Hilang sih, Bang Malik hilang, kena report nih. Gak usah debat ya. Nanti malah ini. Mau nanggapin tentang pertanyaan si Sidik ya. Ada suaraku nggak? Suara aku kedengeran nggak? Dengar Kak. Dengar. Ini aku mau jawab ya pertanyaan si Sidik. Ini ya. Bang Jun, suara aku kedengeran nggak? Suaraku ada nggak? Ada kan? Ada. Oh, ini dua-duanya kayaknya kena report ini. Iya, kena report dua. Kena report kayaknya sama-sama dua-duanya. ketentang keduanya. Mental tiba-tiba itu. Aku mau jawab pertanyaan kayaknya aku takut nanti Bang PC roomnya rungkat lagi. Ya enggak, aku cuma iya, mau jawab. boleh Bang. Itu jawabannya pertanyaan Sidik. Ya, itu di Filipi 2 ayat 5-11 ya, aku bacain aja ya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini jawabannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kena report Jadi siapa nama Tuhan siapa? Yesus Kristus. Bagi Yesus kemuliaan Allah Kristus, Bapa. Tuhan kita. Haleluya. Itu. Bang Malik, Jawab ya. Bang Malik, ini giliran siapa sekarang? Giliran saya. Oh, kalau gitu dia dinaikin di bawah aja, biarin. Bang Malik 2 menit. Di bawah dulu. Mbak Linda, Iya. Kak Linda bisa. Kak siapa nih? Giliran saya, Kak. Ayo, Kak. Gas, Kak. Timer, Kak. Iya, timernya Kak. Iya, tunggu. Nanti kalau udah 2 menit baru si Bang Sidik kita naikin ya. Iya. Kalau nggak berisik. Udah oh belum. Tunggu ya. Timernya Kak Merinda. Kenapa ya Bang Sidik itu suka bilang ala batu gunung batuku itu kan perumpamaan ya, betul nggak sih Bro Jun? Enggak apa, bentar gue balas. Gunung, Ya, lanjut. Sekarang gunung waktu saya. batuku, ya kan? Ya, ini waktu Oh saya. iya iya. Jadi nggak terjawab ya. Allah berkelamin laki-laki, mana ayatnya sunat, nggak terjawab. Jadi Allah itu nunuknya kuncup. Allah punya burung dan nunuknya kuncup. Kemudian tidak ada ayat Al-Quran Allah pakai baju. Kenapa? Karena Allah telanjang di atas arsy. Nunuknya Allah menggantung indah di atas arsy, dituntun oleh 4 malaikat. Ya, itu satu. Kedua, yang katanya Allah cuman sebiji sama kayak burungnya Bang Kiamat. Ternyata di dalam surah Al-Alaq, surah Kaf ayat 16, Allah nyangkut di tembolok leher. Allah jadi amandel. Nah, itu di Kaf ayat 16. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah jadi amandel. Satu. Dua, di Al-Hadid ayat 4, Allah katanya nongkrong di arsy. Nongkrong. Nah, ternyata di dalam hadis, Allah gentayangan tiap malam untuk ngumpulin doa. Nah, dari sini Allah kita simpulkan yang cuma satu sebiji ini membelah diri seperti bakteri. Bayangkan. Tuhannya Islam membelah diri seperti bakteri, ada yang jadi amandel, ada yang nongkrong sambil telanjang, ada yang turun sepertiga malam gentayangan. Nah, ini model Tuhannya Islam. Makanya orang-orang Yahudi itu paling males menginjakan Ka'bah. Kenapa? Logika, masa Tuhan punya rumah? Tuhan kok punya rumah sepetak? Tuhan kok rumahnya nggak ada kasurnya, nggak ada kipasnya? Bagi orang Yahudi, Ka'bah itu tidak lebih dari seonggok kandang hewan. Najis, gak ada orang Yahudi menginjakan Ka'bah. Belum lagi kelakuan Muhammad yang pedofil, penjahat kelamin, yang kayak begini dijadikan Tuhan. Tuhan Islam itu 3. Allah makhluk goib berkelamin laki-laki gak pakai baju. Muhammad seorang penjahat kelamin, dapat bonus 1 lagi, Tuhan batu. Kalau mau tuh dosa Islam ditebus, ketemu tuh sama Tuhan batu, salim cium itu Tuhan batu, dosanya Islam tertebus. Nah, itu Tuhannya Islam. Tuhan abal-abal. Ingat, tauhid adalah ajaran iblis. Ketika Islam mengikuti tauhid, maka tidak salah dikatakan Islam adalah ajaran setan. Naikin Mbak Kak, Asidika. Makan tuh omongan. Anak ini cuma bisa menghujat ya, nggak apa-apa. Anak ini cuma bisa menghujat. Dengarkan baik-baik. Ya. Allah bukan makhluk. Bocil, Allah bukan makhluk. Tidak seperti Yesus yang kau tuhankan itu sunat. Lukas 2:21. Kok Tuhan sunat? Jadi dengarkan, di dalam Al-Quran Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dengarkan ya. Allah bukan makhluk. Nah, jadi kalau kamu mentuhankan Yesus, Yesus itu disunat. Kok Tuhan disunat? Masuk akal nggak kamu itu Tuhan disunat? Kok ada sunat? Kamu mengatakan bahwasanya Allah membelah diri, di mana di dalam Al-Quran tertulis nggak ada. Jadi saya sudah jawab. Nah, sekarang kamu jawab. Jadi, perempuan, kamu mengatakan tadi, si Sidik mengatakan Tuhan itu batu. Itu udah tertulis Yesaya 26 nomor 4. Tuhan gunung batu yang kekal. Jadi Tuhan kalian itu batu. 1. Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api. Alegoris lagi. Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Yang bertanduk itu naga. Naga itu di dalam Wahyu 12 nomor 3. Nah, yang bertanduk itu naga. Nah, naga ini ternyata di dalam Wahyu 12 nomor 9 iblis, Satan.
berarti Tuhan kalian itu iblis. Makanya yang membunuh Yesus di dalam Ibrani 2:14 itu iblis. Baca kalian, jangan cuma keluar-keluar nggak bisa baca kau. Kamu baca, kamu bantah, gitu loh. Kamu dari tadi nggak bisa membantah. Sekarang kamu mengatakan rumah Tuhan atau bait Allah, bait Allah. Nah, kamu juga ada di situ bait suci, bait El, rumah Tuhan. Nah, apakah dikatakan rumah Tuhan itu Allah bersemayam di situ? Tidak. Di mana Allah bersemayam di bumi? Tidak ada di dalam Al-Quran, nggak ada. Ya? Allah bersemayam di atas ars. Ya? Jadi kalau kamu mengatakan bahwasannya Allah itu pakai baju, Allah itu bukan makhluk, Dek. Nggak seperti kau yang mentuhankan Yesus itu seorang manusia. Seorang manusia kalian mentuhankan dia. Dan Yesus makanya Yesus tidak kenal Kristen. Yang bawa Kristen itu Paulus, ajaran Yunani, ajaran dewa-dewa. Seperti datanglah imam dewa Zeus. Itu di Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 11. Nah, ajaran dewa-dewa kali ini. Nangis kau. Audrey, gantian. Ajaran dewa-dewa mau dijual di Indonesia. Woi Kak. Nah, ya lanjut sekarang saya. Ya, Allah itu makhluk goib berkelamin laki-laki. Allah punya burung dan biji 2. Itu Tuhan lu, Asidik. Makanya jangan kebaikan jadi marbot. Jadi nggak tahu kan Allah itu berkelamin. Al-An'am ayat 101. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sedangkan Allah nggak punya istri? Allah butuh istri untuk bisa punya anak. Kenapa? Karena Allah berkelamin laki-laki. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak. Kenapa Allah tidak beranak? Karena Allah nggak punya rahim. Allah punyanya burung. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, Allah makhluk goib berkelamin laki-laki, mana ayatnya Allah disunat dan mana ayatnya Allah pakai baju? Nggak ada. Ya karena Allah itu Tuhan telanjang. Allah lu itu telanjang dan Allah lu nggak disunat. Itu faktanya. Makanya bagi orang Yahudi, najis menginjakan Ka'bah, menginjak kakinya di Ka'bah karena Ka'bah itu nggak lebih dari seonggok kandang babi. Itu Tuhan lu. Belum lagi Tuhan lu yang namanya Muhammad, penjahat kelamin. Dan kamu Muhammad boleh menangguhkan menggauli, buka celana, nidurin perempuan manapun yang engkau kehendaki. Tuh Muhammad tukang penjina. Kumpul kebo tuh Muhammad. Itu Tuhan lu tuh. Satu lagi Tuhan batu yang lu cium-cium tuh. Itu Ka'bah, tempat Mama Aminah digauli, digilir sama laki-laki. Jadilah Muhammad, anak haram jadah. Lu pertuhankan itu Muhammad seorang penjahat kelamin. Gitu konsep ketuhanan lu. Allah jadi tembolok, kedua tangan Allah adalah kanan. Lu kok nyembah Tuhan disabilitas? Makanya kalau jadi Tuhan tembolok, jadi Tuhan batu, jadi Tuhan yang nongkrong telanjang di arsi, sama jadi Tuhan gentayangan si Allah. Jangan belaga lu bertingkah menghujat. Ditampar balik muka lu nggak bisa kebantah. Kalau Allah makhluk goib berkelamin laki-laki, yang burungnya ternyata nggak disunat. Malu sama anak TK. Tuhan lu tuh kerjanya malu-maluin. Yang satu nggak disunat, yang satu nggak bisa baca. Yang satu mati kena azab, yang satu lagi gentayangan.